Perintah Kaisar Naga. Bab 461 sampai dengan 470. Audiobook Novel Silat. Episode 47. Dev tersenyum ringan. Terserah, apa yang saya inginkan, tidak ada apa-apa di sini. Apa maksudmu? Biarkan aku memberitahumu, ini adalah restoran terbesar di kota Anhe. Tidak ada apa-apa di sini. Bahkan jika kamu minum Mao Tai Wuliangye, itu ada di sini. Wajah Greg menjadi dingin. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Saya tidak suka minum minuman keras, saya biasanya hanya minum Romanée Conti, kata Dev. Apa Tuhan? Apa itu? Greg tercengang. Melihat Greg seperti itu, Yuki tidak bisa menahan tawa, dan Dev hanya tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Greg mengerutkan kening, memandang pelayan di sampingnya dan berkata, apa yang dia katakan? Apakah hotel kami memilikinya? Pelayan menggelengkan kepalanya, itu anggur merah, hotel kami tidak memilikinya. Ternyata itu anggur merah, apa bagusnya barang itu? Baunya seperti sampah. Greg tampak jijik, tetapi kemudian berkata kepada pelayan. Kami tidak memilikinya di hotel, jadi pergilah dan beli di luar lalu bawa ke sini. Dengan mengatakan itu, Greg mengeluarkan sepotong uang dari dompetnya dan menaruhnya di atas meja, ada ribuan dolar. Pelayan melihat uang itu dan tidak berani mengambilnya, dia juga tidak tergerak. Sial, aku menyuruhmu membeli anggur, tidakkah kamu dengar? Melihat pelayan tidak bergerak, Greg marah. Saudara Greg, ini, uangnya tidak cukup. Pelayan itu berkata dengan tenang. Hotel kami tidak memilikinya. Berapa harga sebotol anggur merah? Aku akan memberimu beberapa ribu lagi. Greg mengeluarkan sejumlah uang dan meletakkannya di atas meja. Tetapi pelayan itu masih tidak mengambilnya atau bergerak, yang membuat marah Greg dan menendang pelayan itu dengan keras. Kakak Greg, uangnya benar-benar tidak cukup. Saya melihat jika anak Anda tidak mengerti bahwa saya tidak mengerti, apakah Anda ingin menghasilkan uang dari itu? Greg langsung berdiri. Kamu tidak perlu memaksanya, kota Anhe tidak memiliki anggur ini, dan uangmu benar-benar tidak cukup. Sebotol Romanée Conti berharga 300.000. Dev berkata kepada Greg. Berapa? 300.000? Greg memandang Dev dengan kaget, dan kemudian wajahnya menjadi marah. Dev, apa yang kamu pura-pura menjadi aku di sini? Kamu minum 300.000 botol anggur? Siapa yang tidak mengetahui bahwa Anda baru saja keluar dari penjara? Anda pikir Anda menyewa mobil Mercedes-Benz, dan saya tidak tahu di mana menemukan seorang wanita murahan untuk menemani, jadi Anda akan berpura-pura menjadi orang besar. Sepupu Yasmin dan aku akan memberitahumu untuk keluar dari kota Anhe dalam beberapa menit. Mendengar kata-kata wanita murahan, wajah Yuki tiba-tiba menjadi dingin. Greg, tenanglah. Bibi Dev buru-buru berdiri, lalu menatap Dev dan berkata. Dev, kamu baru saja keluar dari penjara. Kamu tidak melakukannya dengan baik, dan tidak ada yang menertawakanmu, temukan saja pekerjaan yang bagus di masa depan. Ini adalah kerabat, Anda tidak perlu berpura-pura, dan Anda minum 300.000 botol anggur, mengapa Anda tidak minum 1 juta? Bagaimana bisa ada anggur yang begitu mahal di dunia ini? Dev, tutup mulutmu dan berhenti bicara omong kosong. Melihat bibi kedua Dev sedikit marah, Selin buru-buru berkata kepada Dev. Kakak perempuan tertua, Davemu benar-benar harus menjaganya. Menurutmu apa yang dia pura-pura ada di depan kita? Aku sudah memperhatikannya sejak aku masih kecil. Aku tidak tahu berapa beratnya. Saya tidak ingin membiarkan dia kembali kali ini. Dia telah kembali, dan sekarang kami berkembang dengan sangat baik di sini. Kami masih menunggu pembongkaran, biarkan Greg menemukan dia pekerjaan yang baik. Mendapatkan uang untuk menikahi seorang istri dan punya bayi, dan menjalani kehidupan yang aman dan terjamin. Bibi Dev berkata kepada Selin. Kita bicarakan ini nanti, ayo pesan makanan dulu. Selin tidak ingin membicarakan topik ini, jadi dia mengambil menu dan berkata. Segera, dia memesan meja makan dan meminta beberapa botol anggur putih. Greg terus berpose, hanya menunggu orang lain untuk bersulang untuknya. Greg, siapa manajer Cui dari kotak pribadi nomor 1 yang baru saja disebutkan? Bibi Dev bertanya kepada Greg. Oh, dia itu manajer Cui adalah orang besar.
Dia memiliki keputusan akhir dalam pengembangan kota Anhe kita. Rumah siapapun yang akan dihargai dan berapa biayanya akan ada di tangannya. Dia hanya perlu menandatanganinya, dan itu akan selesai. Sekarang saya mengerjakan beberapa proyek di bawahnya. Greg menjelaskan. Hei, dia itu benar-benar pria besar. Mari kita lihat apakah kamu dapat berbicara dengan manajer Cui dan mencari pekerjaan untuk Dev. Bagaimanapun, kalian semua adalah saudara. Bibi Dev masih mengkhawatirkan pekerjaan Dev. Greg melirik Dev dan mendengus dingin. Jika saya melihat sikapnya sekarang, saya akan terlalu malas untuk peduli padanya, tetapi untuk wajah Yasmin, saya akan memberitahu manajer Cui. Greg berkata, berdiri dengan segelas anggur, dan kemudian melanjutkan, saya akan pergi ke sebelah untuk bersulang manajer Cui, Anda bisa meminumnya sendiri. Greg pergi, dan hanya keluarga Dev dan keluarga bibi keduanya yang tersisa di seluruh kotak. Dev, kata-kata bibi kedua jelek, tapi itu semua untuk kebaikanmu sendiri. Orang tuamu tidak bekerja sekarang, jadi mereka mengandalkanmu untuk mendukung mereka. Jika kamu tidak termotivasi, siapa yang akan orang tuamu harapkan di masa depan? Dia bilang kamu pulang. Apa gunanya menyewa mobil mewah dan pacar? Apakah wajah begitu penting bagimu? Tidak ada seorang pun di desa yang tidak tahu bahwa kamu baru saja keluar dari penjara. Bibi Dev berkata pada Dev dengan getir. Bibi kedua, aku. Wu? Apa yang kamu bicarakan? Kakak Yuki benar-benar pacar kakak Dev. Apanya yang menyewa? Jangan dengarkan omong kosong Greg. Yasmin buru-buru berkata kepada ibunya. Yasmin tahu bahwa Yuki pasti tidak disewa oleh Dev, karena tidak ada pacar sewaan yang akan memakai nama besar, dan anting-anting Cartier yang diberikan kepadanya sangat berharga. Tetapi Greg tidak tahu barang dan berteriak tanpa pandang bulu. Kakak kedua, Yuki benar-benar pacar Dev, kami semua tahu itu. Selin juga buru-buru menjelaskan kepada Bibi Dev. Bibi Dev langsung tersipu malu saat mendengarnya. Dia hanya bisa tersenyum meminta maaf kepada Yuki. Yuki juga sedikit tersenyum dan tidak mengambil hati, karena dia tahu bahwa Bibi Dev juga untuk kebaikan Dev. Dev, kamu telah menemukan pacar yang baik, maka kamu harus bekerja keras. Saya telah mendengar dari ibumu sejak lama bahwa kamu tidak pernah memiliki pekerjaan, dan jika Greg dapat menemukanmu pekerjaan, kamu bisa melakukannya dengan baik, meskipun tempat ini tidak sebagus kota Hongcheng, tetapi masih ada masa depan yang cerah. Bibi Dev terus membujuk Dev. Bibi kedua, aku mengerti apa yang kamu katakan. Aku tidak akan mengatakannya sebelumnya. Mari kita bicara tentang Yasmin. Dev bermaksud memberitahu beberapa tetua tentang membuat Yasmin menyesali pernikahannya. Ada apa dengan Yasmin? Bibi kedua Dev bertanya dengan tatapan bingung. Kakak Dev, jangan bicara omong kosong. Wajah Yasmin tiba-tiba berubah ketakutan. Dev tidak memperhatikan Yasmin, tetapi terus berkata kepada bibi keduanya, Bibi kedua, Yasmin baru berusia 19 tahun sekarang, dan masih terlalu dini untuk menikah. Hei, kamu mengatakan bahwa anak ini bahkan tidak bisa pergi ke sekolah, jadi bagaimana jika dia tidak menikah? Ini seperti ini di pedesaan, kamu tidak dapat dibandingkan dengan kota. Bibi Dev menghela nafas dan berkata, di mana Yasmin tidak pergi ke sekolah, itu karena Greg membujuknya di sekolah, sehingga sekolah tidak berani menerima Yasmin, dan dia bahkan menggunakan Anda sebagai ancaman, memaksa Yasmin tidak memiliki cara lain, jadi dia setuju untuk menikah dengannya, tidakkah kamu tahu? Dev berkata dengan keras. Mendengar apa yang dikatakan Dev, semua orang terkejut, termasuk orang tua Dev, yang semuanya menatap Yasmin. Yasmin, apakah semua yang dikatakan Dev benar? Bibi Dev memandang Yasmin dan bertanya. Bu, jangan khawatir tentang itu, hal-hal telah datang ke saat ini, itu benar-benar tidak penting lagi. Yasmin berkata tanpa daya. Hei. Melihat Yasmin seperti itu, mereka semua menduga itu pasti benar, jadi mereka semua menghela nafas. Soal sudah begini, pernikahan sudah diatur, apalagi yang bisa saya lakukan? Apakah Anda menyesali pernikahan? Mereka tidak berani, Greg seperti apa, mereka tahu terlalu banyak. Bibi kedua, aku berencana membuat Yasmin memutuskan pernikahannya dan mengirimnya ke Hongcheng untuk belajar. Dev mengutarakan rencananya. Apa yang kamu bercanda?
melawan Greg, bukankah itu mencari kematian? Bibi Dev berkata dengan terkejut. Dev, jangan tertipu. Kamu tidak tahu siapa Greg sekarang. Kamu melakukan ini, tetapi kamu menyakiti keluarga bibi keduamu. Selin juga buru-buru berkata kepada Dev. Edward, yang belum pernah berbicara sebelumnya, juga mengatakan pada saat ini, Dev, Greg tidak sesederhana yang Anda pikirkan, seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal, jangan berpikir begitu. Kamu bisa diselesaikannya, Greg mengenal beberapa orang di Hongcheng. Edward tahu bahwa Dev ada hubungannya dengan dia, dan dengan sumber keuangan keluarga Yuki, dia pasti memiliki banyak kekuatan, tetapi ini adalah kota Anhe, bukan Hongcheng, jadi Greg tidak mudah dipusingkan. Aku sudah memutuskan masalah ini, kamu tidak perlu khawatir. Dev telah mengambil keputusan sejak lama, dan dia bahkan tidak bisa menerima bajingan kecil, itu akan sangat konyol. Saudara Dev, saya tahu Anda melakukannya untuk kebaikan saya sendiri, tetapi saya tidak ingin melihat Anda mengambil risiko, jadi jangan khawatir tentang itu. Yasmin tidak ingin membiarkan Dev mengurusnya, itu benar-benar mengganggu Greg, dia bisa melakukan apa saja. Yasmin, kamu baru berusia 19 tahun sekarang, apakah kamu benar-benar menerima nasibmu seperti ini? Ini adalah hal seumur hidup, apakah kamu ingin menghancurkan dirimu sendiri di tangan Greg? Kamu harus pergi ke sekolah sekarang, dan temukan seseorang yang kamu sukai. Seperti di masa depan. Cintai pacarmu daripada berkompromi, hidupmu masih sangat panjang, jangan terima nasibmu, aku pasti bisa membantumu, jangan khawatir. Dev berkata dengan keras kepada Yasmin. Yasmin terdiam, dan semua orang berhenti berbicara. Memang, Yasmin baru berusia 19 tahun sekarang, dan masih ada jalan panjang di masa depan, sehingga tidak dapat dihancurkan oleh Greg. Hei! Paman kedua Dev menghela nafas dan meminum segelas anggur putih dalam sekali teguk. Ada orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, tapi terkadang harus menerima kenyataan, tidak ada keadilan di dunia ini. Pada saat ini, ponsel Yasmin berdering. Setelah Yasmin terhubung, dia menutup telepon dengan cepat, tetapi wajahnya sedikit jelek. Yasmin, ada apa? Bibi Dev bertanya dengan prihatin. Greg memintaku untuk menemani anggur, aku sedikit takut. Yasmin berkata dengan ekspresi ketakutan. Ketika Bibi Dev mendengar ini, dia berhenti berbicara, apa yang bisa dia katakan saat ini? Jika Anda tidak membiarkan putri Anda pergi ke sana, maka Anda akan membujuk Greg ini. Yasmin, aku akan menemanimu ke sana, jangan khawatir. Dev berdiri dan berkata. Aku akan pergi denganmu juga, jangan takut. Yuki juga bangkit dan berkata kepada Yasmin. Dev, jika kamu pergi, jangan impulsif, kita akan memiliki rencana jangka panjang ketika kita kembali. Bibi Dev membujuk Dev. Bibi kedua, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Dev mengangguk dan berjalan bersama Yasmin ke kotak pribadi nomor 1. Yuki telah menghibur Yasmin dan menyuruhnya untuk tidak takut. Begitu saya berjalan ke pintu kotak pribadi nomor 1, saya mendengar suara minum dari dalam. Dev melangkah maju dan mendorong pintu kotak. Pada saat ini di dalam kotak, 5 orang sedang minum, tuannya adalah seorang pria paruh baya dari Laut Mediterania, dan Greg sedang duduk di samping, bersulang dengan wajah tersanjung. Tampaknya pria paruh baya di Mediterania adalah manajer Cui. Dev tiba-tiba membuka pintu, dan semua orang di ruang pribadi tercengang. Greg melirik Dev, dan Yasmin dan Yuki di belakang Dev, dan buru-buru berkata kepada pria paruh baya di Mediterania, manajer Cui, ini sepupu calon istriku, dia pasti tahu bahwa manajer Cui ada di sini, dan dia datang ke sini untuk bersulang. Setelah Greg selesai berbicara, dia buru-buru berkata kepada Yasmin. Yasmin, datang ke sini dan tuangkan segelas anggur untuk manajer Cui. Yasmin gemetar ketakutan, Yuki meraih tangan Yasmin dan merasakan tangan Yasmin bergetar hebat. Yasmin, jangan bodoh, biarkan aku datang. Yuki mengambil inisiatif untuk menonjol, lalu mengambil minuman keras di atas meja dan berjalan mendekat. Melihat ini, Greg mengangkat sudut mulutnya. Dia bahkan lebih yakin dengan tebakannya. Yuki menuangkan anggur dengan begitu proaktif. Melihat seperti ini, dia pasti gadis bayaran.
Ketika manajer Cui melihat Yuki, dia menyipitkan matanya, menatap Yuki dengan mata menyipit, lalu mengangkat gelasnya. Greg, siapa wanita cantik ini? Manajer Cui bertanya pada Greg. Oh, itu pacar sepupu istriku. Greg berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak berani mengatakan bahwa Yuki adalah seorang gadis bayaran. Bagaimanapun, seorang pria besar seperti manajer Cui tidak menyukai gadis romantis seperti itu untuk waktu yang lama, dan dia lebih menyukai ini. Di mana manajer Cui bekerja? Yuki bertanya sambil menuangkan anggur untuk manajer Cui. Manajer Cui adalah manajer Grup Su, dan Grup Su adalah perusahaan terkemuka di Hong Cheng. Tanpa menunggu manajer Cui berkata, Greg memperkenalkan dengan bangga. Yuki mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum dingin. Dia sudah tahu bahwa tempat ini dikembangkan oleh keluarganya sendiri, jadi dia sengaja menanyakan pertanyaan ini untuk melihat apakah orang ini milik perusahaannya sendiri. Nona, siapa namamu? Manajer Cui memandang Yuki dengan licik dan bertanya. Namaku Yuki Su. Yuki berkata sambil tersenyum. Yuki Su. Saya melihat bahwa manajer Cui sedikit mengernyit, tetapi dia dengan cepat berkata. Itu benar-benar nama yang bagus, itu nama yang sama dengan wanita tertua kami. Ada terlalu banyak orang dengan nama dan nama keluarga yang sama sekarang. Apa gunanya? Ini berbeda. Dia wanita tertua yang kaya. Greg tertawa. Kemudian manajer Cui menuangkan anggur ke Yuki, dan kemudian melanjutkan mengambil gelas dan berkata. Si cantik menuangkan anggur, ayo bersenang-senang, minum, dan minum lagi. Tapi kali ini, wajah Yuki menjadi dingin, dan dia melemparkannya ke manajer Cui. Manajer Cui berteriak dan melompat dengan tergesa-gesa, sementara Greg buru-buru menyeka pakaian manajer Cui, lalu memelototi Yuki dan berkata, Kamu mencari kematian, jika kamu berani menumpahkannya pada manajer Cui. Gadis kecil, saya pikir Anda tidak ingin hidup lagi. Manajer Cui memelototi Yuki. Saya tidak berpikir Anda yang tidak ingin hidup. Biarkan Anda datang untuk mengawasi pengembangan dan mengelola perusahaan, tetapi Anda sangat berbudi luhur, saya pikir Anda telah melakukannya. Saat Yuki mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Huan Su. Apa maksudmu? Manajer Cui terkejut dan bertanya pada Yuki. Tidak ada yang lain, kamu mengambil uang keluargaku, tetapi tidak melakukan sesuatu yang nyata, aku membiarkan ayahku memecatmu. Yuki berkata dengan dingin. Apakah kamu wanita tertua? Mata manajer Cui langsung menunjukkan kepanikan. Greg juga terkejut, tetapi kemudian menghibur manajer Cui. Manajer Cui, jangan takut, dia jelas bukan keluarga nona tertua Su. Dev adalah tahanan yang baru saja dibebaskan dari penjara. Jika dia adalah keluarga nona Su tertua, bagaimana mungkin bersama mantan tahanan? Saya pasti pernah mendengar Anda mengatakan bahwa dia memiliki nama dan nama keluarga yang sama dengan keluarga nona tertua Su, jadi saya menakuti Anda. Ketika manajer Cui mendengar ini, dia menghela nafas lega, dan kemudian memandang Yuki dengan dingin. Gadis kecil, jika kamu memiliki kemampuan, cobalah untuk menghubunginya di telepon, jika kamu tidak dapat memecatku hari ini, aku akan membiarkannya. Anda melayani saya dengan baik selama beberapa malam. Manajer Cui, jangan khawatir, saya akan mengatur ini, dia tidak bisa melarikan diri. Greg buru-buru tersanjung. Yasmin di belakang ketakutan. Meskipun dia tahu bahwa Yuki memiliki beberapa identitas, dia tidak berani menghubungkan Yuki dengan keluarga nona tertua Su. Lagi pula, bagaimana dia bisa menyukai Dev dengan identitasnya? Kakak Dev. Yasmin dengan gugup meraih lengan Dev. Dev tersenyum sedikit, jangan khawatir, karena kakak iparmu benar-benar nona tertua dari keluarga Su. Yasmin tercengang ketika dia mendengarnya. Pada saat ini, telepon Yuki sudah terbuka, jadi dia berkata langsung, Ayah, apakah Anda mengatur seseorang bernama Cui untuk mengelola pembangunan di kota Anhe ini? Aku tidak tahu, semuanya diatur oleh Paman Liumu, ada apa? Huan Su bertanya dengan tatapan bingung. Selama ini, Huan Su jarang mengelola urusan perusahaan, fokus pada perawatan tubuhnya, jika bukan karena Dev terakhir kali, dia akan kehilangan nyawanya. Jangan khawatir, aku akan menelepon Paman Liu. Yuki menutup telepon. Pada saat ini, wajah manajer Cui sudah jelek, karena bos langsungnya memang bernama Liu.
Greg melihat bahwa manajer Cui terlihat buruk, jadi dia buru-buru menghiburnya. Manajer Cui, jangan takut, saya pikir gadis kecil ini hanya menggertak. Tetapi manajer Cui tidak memperhatikan Greg, tetapi menatap Yuki dengan keringat dingin di dahinya. Saya melihat Yuki memutar nomor lagi, dan segera sebuah suara hangat datang dari sisi yang berlawanan. Keponakan tertua, mengapa Anda ingat untuk menelepon Paman Liu Anda? Paman Liu ini adalah seorang veteran yang mengikuti Huansu untuk melawan negara sejak dini, dan juga salah satu orang paling terpercaya Huansu. Jika tidak, dia tidak akan yakin untuk menyerahkan perusahaan kepadanya. Tetapi ketika manajer Cui mendengar suara yang datang dari telepon, kakinya menjadi lemah dan dia pingsan. Hei, manajer Cui, apakah kamu baik-baik saja? Greg, yang ada di sampingnya, tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan buru-buru mendukung manajer Cui dan berkata. Manajer Cui itu gemetar dan tidak bisa berkata-kata. Paman Liu, apakah kamu mengatur seorang pria bernama Cui untuk urusanmu di kota Anhe? Yuki bertanya pada Paman Liu. Iya, ada apa? Kata Paman Liu. Aku memecatnya, orang ini menggertakku, memaksaku menuangkan minuman untuknya, dan ingin aku tidur dengannya, kata Yuki dengan marah. Apa? Benda tua itu berani membiarkanmu menuangkan minuman dan membiarkanmu tidur dengannya. Ini benar-benar salah. Kamu menungguku untuk membersihkannya untukmu. Paman Liu menutup telepon dan menelepon manajer Cui. Segera. Telepon manajer Cui berdering. Melihat teleponnya berdering, manajer Cui gemetar dan tidak berani menjawabnya. Pada saat ini, Greg juga tampaknya telah menemukan sesuatu, dan menatap Yuki dengan heran. Akhirnya, manajer Cui menjawab telepon dengan gemetar. Cui bajingan. Kamu berani meminta wanita tertua untuk menuangkan anggur dan tidur denganmu, kamu sangat hebat. Begitu telepon terhubung, raungan Paman Liu keluar. Liu, Tuan Liu, Aku tidak tahu dia adalah wanita tertua. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Manajer Cui ingin menangis tanpa air mata saat ini. Jangan katakan itu, kamu dipecat. Aku akan mengirim seseorang untuk menggantikanmu besok, kamu mundur agar kamu bisa menerima hukuman, dan lihat apakah aku tidak mematahkan kakimu. Setelah Paman Liu selesai berbicara, dia segera menutup telepon. Tuan Liu, Presiden Liu. Kemudian manajer Cui ingin mengatakan sesuatu, tetapi pihak lain sudah sibuk. Yuki memandang manajer Cui dengan setengah tersenyum tetapi berkata. Mengapa? Apakah Anda ingin saya menemani Anda? Puff. Kemudian manajer Cui berlutut di depan Yuki. Nona, saya terkutuk, saya salah. Tolong maafkan saya salah. Wah, kamu bajingan, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Yuki meludah dengan keras. Manajer Cui tiba-tiba ambruk ke tanah, wajahnya pucat pasi. Ketika beberapa orang yang minum bersama mereka melihat ini, mereka melarikan diri, dan Greg juga bersembunyi jauh. Yuki berbalik dan berjalan keluar. Ketika melewati Yasmin, dia tersenyum tipis. Yasmin, ayo pergi. Pada saat ini, mata Yasmin masih terbuka lebar, dan dia menatap Yuki dengan wajah yang luar biasa. Nona Su, Greg juga buru-buru mengikuti. Tetapi Yuki mengabaikannya, dan kemudian Greg langsung meraih lengan Dev. Sepupu, saya benar-benar salah paham barusan, kami adalah saudara sekarang, bagaimana saya bisa melihat kerabat saya diganggu, bagaimana pendapat Anda tentang Cui ini? Bersihkan, Anda hanya perlu sepatah kata, dan saya akan meminta seseorang untuk memotongnya segera. Upaya Greg untuk turun ke tanah secara langsung menyebabkan manajer Cui, yang duduk di tanah, pingsan dengan marah. Dev hanya menatap Greg dengan dingin, dan tanpa alasan apapun untuknya, dia langsung kembali ke kamar pribadi kedua. Greg itu juga tidak keberatan, dan mengikuti dari belakang. Setelah memasuki kamar pribadi, Greg buru-buru membuka kursi. Sepupu, duduk. Melihat Greg begitu sopan kepada Dev, apakah itu bibi kedua Dev atau Selin, rasanya sangat aneh. Setelah Dev duduk, dia berkata dengan dingin kepada Greg, Greg, kenapa kamu memaksa sepupuku untuk menikahimu? Greg tertegun sejenak, lalu menjilat wajahnya dan berkata, Sepupu, apa yang kamu bicarakan? Yasmin dan aku dalam saling cinta, aku tidak memaksanya. Berhenti bicara omong kosong, pernikahanmu dengan Yasmin batal, dan Yasmin tidak akan menikahimu. Dev berkata dengan dingin.
Sepupu, ini. Apakah kamu tidak mau? Dev mengerutkan kening. Greg mengertakkan gigi, melirik Yasmin, dan akhirnya mengangguk dan berkata, "Oke, pernikahan itu batal, kita tidak akan menikah." Setelah itu, Greg berbalik dan ingin pergi. "Apakah aku membiarkanmu pergi?" tanya Dev. "Apalagi yang kamu inginkan?" Wajah Greg juga sedikit jelek saat ini. "Kamu akan mematahkan tanganmu, setelah itu aku tidak akan mengejar masalah ini." Dev berkata dengan ringan. Ketika Greg mendengar ini, dia sangat marah. "Dev, jangan pergi terlalu jauh." "Dev, lupakan saja, karena dia berjanji untuk tidak menikah, jangan khawatir tentang itu." Ketika bibi kedua Dev mendengar ini, dia buru-buru membujuk Dev. "Saudara Dev, lupakan saja, jika saya tidak menikah, saya akan puas." Yasmin juga membujuk Dev. Lagi pula, jika Greg sedang terburu-buru, dia akan berani melakukan apa saja. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Dev selesai berbicara, menatap Greg dan berkata, "Aku terlalu berlebihan, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu sendiri yang memotong tangan, kamu dapat menyelamatkan hidupmu. Jika aku melakukannya, hidupmu akan hilang." Greg tiba-tiba menampar meja. "Dev, apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apa saja jika ada seorang wanita muda dalam daftar? Ini adalah kota Anhe, dan saya dapat membuat Anda mati dengan satu panggilan telepon, bahkan jika itu adalah keluarga Su. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Saya bawahan dari Tuan Harimau dari Hong Cheng, dan saya yakin Anda pasti pernah mendengar nama Tuan Harimau. Pernahkah Anda mendengar bahwa Kaisar bawah tanah Hong Cheng?" Dev mengangguk. "Kamu masih sedikit berpengetahuan, jadi jangan memaksaku terlalu keras, kalau tidak ada yang bisa menahanmu." Greg berkata dengan senyum dingin. "Aku tidak butuh seseorang untuk melindungiku, aku hanya perlu melindungi diriku sendiri, menjaga satu tangan, keluar, atau kamu akan mati." Dev berkata dengan tenang. "Sial, aku akan memberimu wajah." Greg memarahi dengan marah, mengambil botol anggur dan hendak menghancurkannya ke Dev. Tapi dia masih tidak bergerak. Saya melihat Dev meraih botol anggur segera setelah dia mengulurkan tangannya, dan kemudian menghancurkannya di kepala Greg. Kepala Greg tiba-tiba berdarah, dan dia duduk di tanah sambil berteriak. Kali ini, semua orang terkejut, selama Yuki tersenyum, dia tidak khawatir sama sekali. "Kamu tunggu aku." Greg meraung, mengeluarkan teleponnya dan mulai menelepon. "Nama kakak laki-lakimu Tuan Harimau, jadi aku akan memanggilnya juga. Apakah kamu tidak kenal Jensen? Aku akan bertanya apakah dia mengenalmu." Dev berkata, "Keluarkan ponselnya." Kamu sedikit berwajah putih, dan kamu pantas mengenal Tuan Harimau. Bahkan jika kamu adalah bos grup Su, Tuan Harimau tidak akan mengabaikannya." Greg mendengus dingin. Dev mengabaikannya, tetapi langsung memanggil Jensen. "Tuan Chen, Jensen berada di ibu kota provinsi dan langsung mendapat telepon. Ada seorang pria bernama Greg di kota Anhe. Dia berkata bahwa dia mengenalmu dan adalah bawahanmu. Apakah kamu mengenalnya?" Dev bertanya. "Kota Anhe?" Jensen merenung sejenak. "Saya tidak tahu, saya akan mencari tahu dari bawahan di Hong Cheng. Tanyakan pada bawahanmu, siapa yang tahu Greg ini, dan sekarang anak ini menggunakan nama olah harimau untuk menghasilkan banyak uang." Dev berkata dengan dingin. "Oke, aku akan segera memeriksanya." Setelah Jensen selesai berbicara, dia menutup telepon dan buru-buru memeriksa. Segera, Jensen menelepon kembali. "Tuan Chen, saya bertanya," dan Biaozi berkata bahwa dia mengenal seseorang dari kota Anhe bernama Greg, tetapi dia tidak terlalu mengenalnya. "Biaozi?" Dev ingat, Biaozi ini adalah sepupu dari teman sekelasnya Yuan Hua, yang mematahkan tangannya saat itu. "Aku akan mengirimimu lokasinya dan membiarkan dia datang dan menanganinya sendiri." Setelah Dev selesai berbicara, dia mengirim Jensen lokasi. "Dev, apakah kamu sudah selesai berpura-pura? Aku bilang, orang-orangku akan segera datang, jadi tunggu saja untuk mati." Greg berkata dengan kejam. Dev tidak peduli padanya, tetapi berkata kepada keluarga bibi keduanya dan orang tuanya, "Ayo makan, abaikan dia." Tapi sekarang dalam situasi ini, siapa yang bisa memakannya? "Dev, ayo pergi."
Bibi kedua Dev berkata dengan wajah penuh ketakutan. Pergi, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Greg berdiri di pintu dan meraung keras. Kita tidak harus pergi, mari kita bicara setelah makan malam, bibi kedua, jangan takut. Dev membujuk bibinya yang kedua. Tapi tidak peduli bagaimana Dev membujuk, tidak ada yang berminat untuk makan. Setelah lebih dari 20 menit, tiba-tiba ada langkah kaki kacau yang bergegas ke atas dari bawah. Orang-orangku ada di sini, kamu tunggu aku. Greg tampak bangga. Kali ini, wajah keluarga bibi Dev serta Celine dan Edward berubah warna. Segera, lebih dari selusin orang bergegas masuk dengan tongkat, semuanya bertato dan mengancam. Saudara Greg, siapa yang mengacaukanmu? Salah satu dari mereka bertanya pada Greg. Perhatikan baik-baik tempat ini, dan tidak ada yang diizinkan untuk melepaskannya. Aku akan mulai membunuh orang hari ini. Greg memiliki ekspresi muram, lalu memandang Yuki dan berkata, Nona Su, Anda sebaiknya menyingkir. Jangan sampai darah memerciki Anda untuk sementara waktu, jangan ikut campur dalam masalah ini. Saya percaya Anda keluarga Su juga tidak mau bertarung dengan Tuan Harimau. Apakah Tuan Harimau mau jadi musuh keluargamu? Aku tidak peduli. Yuki menggelengkan kepalanya. Yasmin memandang Yuki dengan kaget, kakak ipar, kamu tidak bisa mengabaikannya, atau kakakku akan mati. Jangan khawatir, saudaramu sangat beruntung. Yuki berkata sambil tersenyum. Kali ini, Yasmin sedikit tercengang. Jika Yuki tidak peduli dengan Dev, maka dukungan macam apa yang dimiliki Dev? Bibi Dev tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini, jadi dia hanya bisa mengikuti Greg. Greg, saya minta maaf kepada Anda untuk Dev, jangan. Pergi. Greg mendorong bibi Dev ke samping. Dev buru-buru membantu bibi keduanya, dan kemudian menatap Greg dengan dingin dan berkata, Kamu telah kehilangan harapan terakhir untuk hidup, jadi lakukan sendiri. Jangan menggertakku, aku takut. Greg tidak peduli sama sekali, dan berteriak keras. Bukankah kamu sombong dan juga disebut orang? Di mana orang-orangmu? Orang-orangku akan segera datang. Dev berkata dengan ringan. Oke, aku akan memberimu 10 menit, dan aku akan menunggu orang-orangmu datang. Aku ingin melihat siapa yang berani menentangku di kota Anhe. Greg memindahkan kursi dan duduk, mendengus dingin. Segera, 10 menit kemudian, Greg memandang Dev dengan mencibir. Saya pikir Anda hanya membual, di mana orang-orang Anda? Tetapi begitu Greg selesai berbicara, dia merasakan tanah bergetar, dan seluruh bangunan tampak mulai bergetar. Saudara Greg, ada banyak orang di luar. Pada saat ini, seorang adik laki-laki berkata kepada Greg. Greg terkejut, dan buru-buru melihat melalui jendela, dan menemukan bahwa ada kerumunan orang, dan seluruh restoran telah dikepung. Greg terkejut, tetapi dia menjadi tenang dengan cepat, dan berkata kepada adik laki-laki yang agak bingung, Jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, saya dilindungi oleh Raja Harimau, tidak ada yang berani menyentuh saya. Setelah Greg selesai berbicara, suara langkah kaki datang, dan seseorang bergegas ke atas. Kakak Biao. Greg tercengang ketika dia melihat orang itu datang. Orang yang datang adalah Biaozi dengan tangan kiri yang patah. Pada saat ini, Biaozi memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Greg, tetapi berjalan langsung ke Dev dan berteriak dengan hormat. Tuan Chen. Sekarang Biaozi sangat ketakutan. Tangan kirinya dipatahkan karena dia menyinggung Dev. Sekarang Yansen telah membawanya ke sini lagi. Tuan Chen. Ketika Greg melihat bahwa Biaozi memperlakukan Dev dengan sangat hormat, dia tercengang. Biaozi, apakah kamu kenal orang ini? Dev menunjuk Greg dan bertanya. Tahu, tapi tidak terlalu familiar. Biaozi berkata jujur. Aku tidak ingin melihatnya lagi, seperti yang lain, patahkan kakinya. Begitu suara Dev jatuh, Greg langsung berlutut. Begitu Greg berlutut, adik-adiknya semua berlutut. Dev. Tidak, kakak, ayah, kakek. Kakek Dev, kumohon, selamatkan hidupku. Greg mati-matian bersujud pada Dev. Greg, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu milik Yansen? Sekarang orang-orangnya ada di sini, di mana kesombonganmu? Dev mencibir. Telepon dengan gemetar.
Kakek Dev, aku salah, aku salah. Greg terus memohon belas kasihan. Dev mendengus dingin, berbalik, dan Biaozi memancarkan cahaya dingin di matanya, mengeluarkan belati dan menikam Greg. Jangan menakuti keluargaku, kata Dev ringan. Mengerti Tuan Chen? Biaozi mengangguk, lalu berkata kepada bawahannya, seret orang-orang ini ke pintu sebelah. Segera, ada ledakan duk dari pintu sebelah. Keluarga bibi kedua Dev dibutakan pada saat ini, dan mata Yasmin melebar, menatap Dev dengan tak percaya. Dalam perjalanan kembali, bibi Dev memandang Dev dan sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dini hari berikutnya, Dev akan membawa Yasmin ke Hongcheng untuk pergi ke sekolah. Karena Dev benar-benar memiliki banyak hal untuk dilakukan sekarang, jika tidak, dia akan tinggal bersama orang tuanya di kota asalnya untuk waktu yang lebih lama. Pada saat yang sama, desa juga mulai menyiarkan, mengatakan bahwa rumah setiap keluarga akan dievaluasi kembali, dan kali ini mereka akan dihancurkan sesuai dengan standar nasional, dan tidak akan ada pembongkaran paksa atau penurunan harga dengan jahat. Setiap rumah tangga di desa Chenjia bersemangat. Dev membawa Yasmin ke Hongcheng, dan melalui hubungan William Ling, ia menemukan sekolah menengah untuk Yasmin untuk belajar. Dev dan Yuki menemani Huan Su di Hongcheng selama 1 hari, dan kemudian langsung pergi ke ibu kota provinsi keesokan harinya. Paviliun Raja Obat dan Lembah Suanyue belum ditangani, dan Dev belum menyelidiki masalah Heng Shan, jadi dia tidak berani tinggal di Hongcheng untuk waktu yang lama. Maaf, aku membuatmu berlarian denganku, tapi tidak mungkin aku bisa menemani ayahmu di rumah. Dalam perjalanan, Dev mengikuti Yuki dengan meminta maaf. Menikah dengan ayam, mengikuti ayam, menikahi anjing, mengikuti anjing, menikahi belalang, yang membuatku menyukaimu. Yuki tersenyum ringan. Dev juga tersenyum dengan cinta di wajahnya, jangan khawatir, saya akan segera memberi Anda kehidupan yang stabil, kita berdua akan hidup selama ratusan tahun, dan biarkan Anda memberi saya 100 anak. Bah, aku tidak akan banyak melahirkan untukmu, dan aku bukan babi. Yuki memutar matanya ke arah Dev. Kyoto, Gedung Putih. Zachary Bai berdiri di sampingnya dengan ekspresi rendah di wajahnya, dan ada 6 atau 7 orang yang duduk di aula saat ini. Zach, ceritakan padaku apa yang terjadi di Jiangbei secara detail. Di atas kursi utama, seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu berkata, orang tua ini adalah Richard Bai, kepala keluarga Bai. Oke, kakek. Zachary Bai mengangguk, lalu melanjutkan, seorang pemuda berusia 20-an keluar dari Jiangbei, bernama Dev, yang sangat kuat. Pada pertemuan seni bela diri ini, dia dengan mudah membunuh Drake Jiang. Dan para master-master yang dibawa Fredkin semuanya terbunuh dengan mudah, dan orang ini juga dapat meramu pil, resep pilnya sangat misterius, dan orang-orang di paviliun Raja Obat tidak tahu cara membuat pilnya. Yang paling penting adalah liontin giok keluarga Yin. Sekarang ada di tangan Dev. Itu untuk bersaing memperebutkan liontin giok pada waktu itu. Bakat keluarga Qin itu terbunuh. Untungnya, saya waspada dan melihat bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik, dan saya tidak memiliki konflik dengannya. Tetapi Dev ini ingin paviliun Raja Obat menyerahkan semua bahan obat, jika tidak, Ya Wang Fu akan diratakan. Tepat setelah Zachary Bai selesai berbicara, ada banyak diskusi. Begitu mudah, dengan kekuatan seperti itu, bukankah orang ini jenius? Zach, apakah kamu sudah menyelidiki anak ini? Jim Bai, ayah Zachary Bai, bertanya. Ayah, aku sudah memeriksanya, semua resume anak itu ada di sini. Zachary Bai berkata, ambil beberapa file dan bagikan ke beberapa orang yang hadir. Semua orang melihat arsip dan mengerutkan kening. Karena resume Dev kosong dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dan dia bahkan tidak memiliki pengalaman dalam seni bela diri, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ayah, lihat. Jim membawa file itu ke Richard, dan kemudian berkata dengan wajah bingung, anak ini memiliki resume yang biasa-biasa saja. Dia telah dipenjara selama 3 tahun, mengapa dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Richard melihat file itu, dengan cepat melihat masalahnya, dan berkata kepada orang banyak. Apakah Anda menemukan sesuatu? Setelah Dev keluar dari penjara, hidupnya telah mengalami perubahan yang luar biasa.
Sangat mungkin bahwa anak ini telah mengalami petualangan ketika masuk penjara selama 3 tahun. Petualangan? Apa yang bisa saya lakukan dalam 3 tahun? Saya khawatir saya bahkan tidak bisa berlatih Ki. Jim mengerutkan kening. Ki Jin. Richard tersenyum sedikit. Saya yakin Dave tidak berlatih Ki Jin. Dia bukan seniman bela diri. Kata-kata Richard membuat semua orang tercengang dan menatap Richard dengan wajah bingung. Kakek, apakah dia seorang penyihir? Jika dia bisa membuat alkimia, kemungkinan besar dia adalah seorang penyihir. Zachary Bai bertanya. Tidak mungkin, bahkan jika penyihir itu terampil. Tetapi seperti yang Anda katakan, ketika Dave berurusan dengan Drake Jiang dan para Grandmaster dari keluarga Qin, dia tidak menggunakan sihir apapun. Dia melakukan semua itu dengan pertempuran jarak dekat, bagaimana mungkin dia penyihir? Jim segera membalas. Zachary Bai memikirkannya, dan memang begitu, jadi dia hanya bisa melihat Richard. Sepertinya Richard tahu sesuatu. Melihat semua orang menatapnya, Richard bertanya. Selain mengetahui bahwa ada prajurit dan penyihir di dunia ini, apakah Anda tahu ada tipe orang lain? Semua orang menggelengkan kepala. Aku memberitahumu, tidak hanya ada prajurit dan penyihir di dunia ini, tetapi juga jenis orang yang adalah seorang biksu, tetapi orang-orang seperti itu sangat langka. Dave ini kemungkinan besar adalah seorang biksu. Begitu suara Richard jatuh, semua orang tercengang. Kakek, apa itu biksu? Zachary Bai bertanya. Mereka adalah kultivator abadi. Richard berkata, tiba-tiba ada sedikit rasa iri dan kerinduan di matanya. Kultivator abadi? Semua orang berseru kaget. Kakek, kamu mengatakan bahwa Dave adalah makhluk abadi? Apakah benar-benar ada makhluk abadi di dunia ini? Zachary Bai adalah yang paling bersemangat, jika benar-benar ada yang abadi di dunia, apakah dia juga memiliki kesempatan untuk menjadi abadi dan bisa hidup selamanya? Tepatnya, dia hanya seorang kultivator abadi, dan dia tidak pernah menjadi abadi. Saya tidak tahu apakah ada yang abadi di dunia ini, tetapi saya tahu bahwa ada sekelompok kultivator abadi, tetapi orang-orang ini tersembunyi di pasar dan tidak pernah mengungkapkannya dirinya, sehingga hanya sedikit orang yang tahu tentang mereka. Richard menjelaskan. Ayah, bagaimana kamu tahu ada praktisi abadi? Jim bertanya. Richard tiba-tiba melihat keluar jendela, dan kemudian dengan jelas mengingat ingatannya, dan mulai perlahan berkata, Liontin Giok keluarga Yin sebenarnya adalah alat spiritual kultivator. Saya ingat bahwa ketika saya baru berusia awal 20-an, muda dan energik, dan selalu ingin beribadah. Seorang master adalah seorang guru, jadi saya pergi ke laut dengan anak laki-laki keluarga Yin, berpikir bahwa akan ada master sejati di pulau itu. Namun, setelah seharian berlayar di laut, badai tiba-tiba menerpa kami berdua, dan kami berdua terdampar di sebuah pulau terpencil, dan perahu terdampar. Atau saat air pasang, kami bisa kembali. Saya telah berada di pulau selama 7 hari, makanannya enak, tetapi tidak ada air tawar. Kami berdua mati kehausan, dan kami akan mati kehausan, tetapi Tuhan memberkati, tiba-tiba hujan, dan kami keduanya senang mengumpulkan air hujan. Tetapi segera diketahui bahwa ada sesuatu yang salah, karena hanya hujan di pulau ini, dan tidak ada hujan sama sekali di tempat lain, dan ada sambaran petir dari waktu ke waktu, dan ada semburan suara-suara aneh. Kami berdua mencari suara, dan akhirnya, di balik batu, kami melihat 2 orang berkelahi. Adegan saat itu terlalu mengejutkan. Saya melihat 1 orang memegang senjata mirip kapak besar. Dengan lambaian tangan. Itu, sambaran petir akan turun, dan batu-batu akan terbang, seperti dewa yang turun dari bumi. Dan orang di sisi yang berlawanan memang memegang seruling, dan itu bisa mengenai petir sekali dan membuat ledakan gemuruh. Saya belum pernah melihat pertarungan seperti itu sebelumnya, ini sama sekali bukan pertarungan fana, itu terlalu berlebihan. Menakutkan. Kami berdua bersembunyi di belakang batu, dan kami berdua tidak berani bergerak. Baru setelah tidak ada gerakan kami berani melihat ke atas dan menemukan bahwa mereka berdua sudah lama menghilang. Adegan itu berantakan, dan di antara puing-puing, anak laki-laki keluarga Yin mengambil liontin batu giok, yang pasti dijatuhkan oleh salah satu dari 2 orang itu. Kita berdua tahu bahwa liontin giok itu pasti harta karun.
Nanti, saat air pasang naik, kita berlayar kembali. Saat itu, saya juga ingin mendapatkan liontin giok, jadi saya menyelinap ke anak laki-laki dari keluarga Yin. Tapi aku tidak menduga liontin batu giok itu berkedip lampu merah, dan langsung membuatku jatuh. Ketika anak laki-laki keluarga Yin melihat ini, dia langsung menganggap liontin batu giok itu sebagai pusaka keluarga. Mendengarkan ingatan Richard, semua orang berpikir keras, dan mereka tidak pernah mendengar Richard membicarakan kejadian ini. Kakek, lalu mengapa kamu begitu yakin bahwa mereka berdua adalah pembudidaya abadi? Zachary Bai bertanya dengan bingung. Setelah saya kembali, saya mengobrak-abrik buku-buku kuno dan menemukannya. Masih ada pembudidaya abadi di dunia ini. Bagaimana situasi pertempuran antara kedua orang itu pada waktu itu jika itu bukan pembudidaya abadi? Richard menjelaskan. Zachary Bai berhenti berbicara, lalu berpikir sejenak dan berkata. Saya tidak tahu apakah Dev adalah seorang kultivator, tetapi liontin batu giok itu jelas merupakan harta karun. Saat itu, Fredkin dan saya mengambil dari gadis yang memakai liontin batu giok itu, dan hasilnya adalah kilatan cahaya merah. Kami terbang keluar. Mata Richard berbinar, kemudian Dev tampaknya menjadi seorang kultivator tanpa ragu. Liontin giok itu belum diaktifkan dalam keluarga Yin selama beberapa dekade, tetapi ketika datang ke Dev, dia segera mengaktifkannya sekali, lalu Dev pasti tahu rahasia liontin giok. Apakah itu tidak diaktifkan selama beberapa dekade? Zachary Bai bertanya dengan heran. Bersambung ke episode 48. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.